Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silna dengan NPM 224117206 akan memaparkan artikel berjudul Peran Asbabun Nuzul dalam menentukan makna dan konteks ayat hukum dalam Al-Qur'an. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyebutkan daftar isi, yaitu yang pertama adalah abstrak, kedua pendahuluan, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan dan manfaat penelitian, kelima metode penelitian, keenam pengertian dan urgensi asbabun nuzul, ketujuh klasifikasi dan kaidah penting, kedelapan fungsi asbabun nuzul dalam ayat hukum, kesembilan tafsir literal dan kontekstual, 10 tokoh-tokoh utama, 11 relevansi asbabun nuzul di era modern, dan yang terakhir ke-12 adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Adapun abstrak dari artikel yang akan saya bacakan ini adalah asbabun nuzul merupakan salah satu cabang penting dalam kajian ulumul Quran yang berfungsi menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Pemahaman terhadap asbabun nuzul memiliki peran sentral dalam menafsirkan ayat-ayat hukum agar sesuai dengan konteks historis dan sosial saat ayat tersebut diturunkan, tanpa memahami latar belakang turunnya ayat. Seorang penafsir berpotensi melakukan kesalahan dalam memahami makna hukum yang terkandung. Artikel ini bertujuan membahas peran asbabun nuzul dan menentukan makna dan konteks ayat hukum, menguraikan contoh-contoh nyata dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat, serta menelaah relevansinya dalam konteks kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka berdasarkan lebih dari 30 referensi akademik, artikel ini menegaskan bahwa asbabun nuzul tidak hanya bersifat historis, tetapi juga metodologis untuk menjaga otentisitas dan keuniversalan pesan Al-Quran. Kemudian pendahuluan. Asbabun nuzul merupakan cabang ilmu penting dalam ulumul Quran dan menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Pemahaman terhadap konteks historis turunnya ayat penting agar penafsiran hukum Islam akurat. Tanpa memperhatikan latar belakang turunnya ayat, tafsir dapat menyimpang dari tujuan syariat. Contoh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan larangan hanya pada hubungan suami istri saat haid. Adapun rumusan masalahnya, itu ada 4. Yang pertama, apa konsep dasar asbabun nuzul menurut ulama klasik dan kontemporer? Yang kedua, bagaimana peran asbabun nuzul dalam menentukan makna dan konteks ayat hukum? Yang ketiga, apa contoh ayat hukum yang memerlukan penjelasan asbabun nuzul? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana relevansinya dalam penafsiran hukum Islam kontemporer? Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Tujuannya, yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep dan kedudukan asbabun nuzul dalam ulumul Quran. Kedua, menganalisis peran asbabun nuzul dalam memahami ayat hukum. Yang ketiga, menggali relevansinya dalam konteks tafsir hukum modern. Adapun manfaatnya, yaitu memperkaya kajian tafsir Al-Quran, memberikan panduan metodologis bagi tafsir kontekstual, serta meningkatkan pemahaman terhadap maqasid asy-syariah. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tentang metode penelitian, yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudian sumber data, Al-Quran, tafsir klasik, yakni Al-Wahidi dan As-Suyuti, dan literatur modern. Kemudian analisis, deskriptif, komparatif, dan hermeneutis. Dan yang terakhir adalah validitas, yaitu triangulasi sumber untuk keakuratan riwayat. Kemudian pengertian dan urgensi asbabun nuzul. Secara etimologis, asbabun nuzul berarti sebab turunnya ayat. Adapun menurut Al-Wahidi, asbabun nuzul artinya menjelaskan peristiwa atau pertanyaan di balik turunnya ayat. Dan menurut Ibnu Taimiyah, asbabun nuzul artinya memahami sebab turunnya ayat membuka makna ilahi secara mendalam. Adapun urgensinya adalah untuk menjembatani teks wahyu dan konteks histori umat. Kemudian kita akan memasuki kepada klasifikasi dan kaidah penting. Adapun klasifikasi turunnya ayat itu ada 2. Yang pertama adalah karena peristiwa atau suatu kejadian atau tragedi. Yang kedua adalah karena pertanyaan.
Jadi, turunnya ayat itu hanya karena dua sebab, yakni karena suatu peristiwa atau kejadian, dan yang kedua adalah karena sebuah pertanyaan. Adapun kaidah penting, yakni al-ibratu fi umumil lafzi la bil khususis sabab. Artinya, hukum berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Berikut adalah fungsi asbabun nuzul dalam ayat hukum. Yang pertama adalah untuk menjelaskan makna hukum. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, membantu menjelaskan latar belakang dan maksud hukum dalam ayat Al-Quran. Contohnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 tentang haid. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat ini, umat Islam memahami bagaimana hukum bersuci dan berhubungan suami istri saat haid sesuai konteks yang benar. Yang kedua adalah untuk membedakan hukum universal dan partikular. Mengetahui asbabun nuzul membuat kita dapat membedakan apakah suatu hukum bersifat umum atau universal untuk semua umat Islam atau khusus atau partikular yang hanya berlaku kepada situasi tertentu. Contohnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Ayat ini turun dalam konteks perang Uhud yang menyebabkan banyak janda dan anak yatim, sehingga hukum poligami memiliki latar sosial tertentu, bukan perintah mutlak tanpa syarat. Yang ketiga, untuk mencegah tafsir ahistoris. Asbabun nuzul mencegah seseorang menafsirkan ayat tanpa melihat konteks sejarahnya, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru atau ekstrim. Contoh, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 tentang hijab. Ayat ini turun untuk membedakan perempuan muslimah dari perempuan non-muslim di Madinah, agar terhindar dari gangguan. Dengan memahami konteksnya, tafsir tentang hijab menjadi lebih bijak dan sesuai tujuan syariat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Mengetahui sebab turunnya ayat memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat. Asbabun nuzul membantu memahami bahwa hukum Islam tidaklah kaku, tetapi tetap memiliki prinsip yang dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir literal dan tafsir kontekstual. Yang pertama adalah tafsir literal. Tafsir literal adalah penafsiran yang berfokus hanya pada teks secara harfiah, tanpa memperhatikan latar belakang atau tujuan hukum. Ciri-cirinya fokus pada makna kata, kalimat, dan struktur bahasa. Kelemahannya cenderung kaku, karena tidak melihat konteks sosial, budaya, dan sebab turunnya ayat. Akibatnya, hukum bisa terasa keras atau tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern. Yang kedua adalah tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual adalah penafsiran ayat dengan memperhatikan konteks historis dan tujuan hukum daripada ayat tersebut, melibatkan asbabun nuzul dan tujuan syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini membuat hukum Islam bisa diterapkan secara bijaksana dan relevan di berbagai zaman. Yang kedua adalah tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual adalah penafsiran ayat dengan memperhatikan konteks historis dan tujuan hukum, melibatkan asbabun nuzul dan tujuan syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini membuat hukum Islam bisa diterapkan secara bijaksana dan relevan di berbagai zaman. Contohnya adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Ayat ini berbunyi tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Namun dengan pendekatan kontekstual, para ulama menafsirkan hukuman tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukuman mutlak, melainkan bentuk perlindungan sosial dan pencegahan kejahatan dalam masyarakat yang saat itu belum memiliki sistem hukum yang kuat. Dalam konteks modern, hukuman bisa diganti dengan sanksi yang sepadan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kemudian, kontekstualisasi hukum Islam. Menafsirkan secara kontekstual membuat hukum Islam tetap relevan dan fleksibel dengan perkembangan zaman. Tujuannya bukan mengubah hukum dasar, tetapi memahami maknanya sesuai tujuan syariat agar tetap membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Berikut tokoh-tokoh utamanya. Yang pertama, Al-Wahidi.
dengan karya Asbabun Nuzul. Yang kedua, As-Suyuti dengan karya Lubab al-Nuqul. Yang ketiga adalah Ibnu Katsir dengan karya Integritas Asbab dalam Tafsir. Yang keempat, Ibnu Taimiyah dengan karya Argensi Konteks Syariat. Dan yang kelima adalah Fazlur Rahman Quraisy Shihab dengan karya Hermeneutika Kontekstual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi Asbabun Nuzul di era modern. Yang pertama tentang gender. Quran Surah An-Nisa ayat 3, yakni tentang poligami, menegaskan perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan, bukan membenarkan poligami tanpa batas. Yang kedua adalah tentang HAM, atau hak asasi manusia, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179, tentang kisos atau hukuman setimpal, menunjukkan prinsip keadilan restoratif, yaitu keadilan yang memulihkan dan memberi ruang untuk maaf serta perdamaian. Yang ketiga tentang ekonomi, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, tentang larangan riba, menolak sistem ekonomi eksploitatif dan tidak adil, serta menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Jadi, melalui Asbabun Nuzul, ayat-ayat tersebut dipahami bukan hanya secara tekstual, tetapi sesuai konteksnya, sehingga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan sosial dalam Al-Quran tetap relevan di era modern. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama adalah Asbabun Nuzul merupakan fondasi metodologis dalam memahami ayat hukum. Yang kedua, menjembatani teks wahyu dan konteks sosial historis. Yang ketiga, mencegah tafsir kaku dan ahistoris. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menegaskan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.